check it out untuk Webimo dan juga Bang Skuy, silakan. Terima kasih analis kita Fis. Kalau kita bakal masuk di game yang terakhir untuk hari ini ataupun di round ketiga di babak grand final ladies di GWB Championship. Lalu ya pesawat dari arah The Maze menuju ke bagian Santa Catarina. Benar saja kata Faris, Saints bakal bermain di bagian kiri. Dia seperti biasa mereka bakal amanin The Maze lalu ke bagian revenue panggung. Tapi menurut gua tidak beresiko juga ya, karena menurut gue masih terlalu jauh juga dari setiap posisi yang dimiliki tim-tim lainnya. Lebih terjadi penumpukan di bagian kanan map dibandingkan di bagian kiri. Tapi sementara Jat, what happened? Apa yang terjadi? Sepertinya tereliminate begitu saja. Ini sangat-sangat unlucky menurut gue ya. Di hari yang hari yang pertama di round yang terakhir lu harus tereliminasi begitu saja secara sia-sia, Bun. Iya, tapi it's okay, nggak apa-apa karena masih ada 3 temannya juga yang harusnya coba untuk mengamankan pundi-pundi poinnya. Dan kali ini kalau kita beralih di area konfirman, itu ada 2 tim yang potensi banget harusnya bergesekan antara mereka berdua. Apalagi kalau kita lihat sendiri dari kalah harinya yang memungkinkan banget untuk memicu keributan untuk di early-nya. Tapi ternyata dari Voin, Kenma dan kawan-kawan masih mencoba untuk objektifnya looting dulu aja. Karena apa? Looting is my passion. Mungkin mereka juga, karena tanpa ada lootingan mereka tidak akan enak banget untuk mendapatkan serangan. Dan ternyata oh my god, Weisha tersekarat sekali nampaknya dari Meo. Apalagi tadi ada critical damage juga. Dan itu dia Skylar bisa dihancurkan. Dualnya Weisha gak bisa kemana-mana. Untung masih ada satu obstacle masih bisa untuk diamankan kali ini ya, Pong. Iya, kalau juga kali ternyata Solokokun Toxic tampaknya sudah mulai sedikit bersinggungan dengan teman-teman dari tim nomor 10, tentu dari tim Soloko Aurora, saudara mereka sendiri kali ini. Yang dimana kali ini Mira Soloko bakal mencoba untuk mencari celah lainnya juga ketika melakukan team fight-nya. Kali ini seorang VK udah menerima beberapa damage juga VK, tapi menurut gua udah nggak punya resource sama sekali, nggak punya medkit, nggak punya glow wall yang membuat dia hanya bisa manfaatkan satu obstacle dari sebuah batu aja kali ini. Dimana kalau dia juga udah seorang Bilah dan juga Mira kali ini yang mencoba untuk memberikan tekanan terus, yang dimana VK juga masih bisa di cover oleh rekan satu timnya dari seorang Fanny dari kejauhan. Tapi menurut gua dia udah nggak punya opsi lagi, mau nggak mau dia hanya bisa menunggu satu buah inisiasi dari timnya untuk meratakan musuh yang di depan. Dan benar saja terbukti dimana Nanot berhasil mendapatkan satu playernya kali ini, yang membuat teman-teman dari tim Solokokun Toxic harus dipukul mundur dan Fake ya harusnya bisa bernafas lega tuh Timbun. Ya, untungnya masih bisa bernafas lega tapi tidak terlalu lega juga. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai medkit dan untuk coveran dari seorang teman-temannya memang cukup sulit, apalagi dengan posisi open field di area kalah harinya sendiri. Dan ternyata Facia yang memang tidak bisa berkutik apa-apa. Ada Fanny juga yang masih belum mendapatkan lootingan yang cukup oke juga. Facia kali ini mencoba untuk vision semaksimal mungkin, karena apa, di sebelah kanan dan kiri potensi banget mereka harus menerima damage yang cukup keras juga. Tapi ternyata kita bakal bergeser dulu sejenak. Ada anak-anak RF dan yang kemungkinan akan bertemu dengan tim 8, yaitu anak-anak dari Saints yang memang cukup oke. Dan gua rasa sih sepertinya dari anak-anak RF itu kalau misalkan mereka lurus jalan ke arah teman-teman dari Saints, kemungkinan akan memicu keributan. Tapi kalau gua jadi anak-anak RF, lebih baik gua akan nge-split ke area Mamut, masuk di area Desap dan holding position di area sana, karena memang harusnya masih bisa potensi atau dapetin pundi-pundi poin apabila dia cukup kuat untuk mendapatkan clash untuk tim 5-nya. Kemungkinan nih kalau misalkan mereka ngambil ke area bawah ya, Pong. Iya, kalau ke area bawah tentu RF bisa lebih untung ya menurut gue dibandingkan harus memasukkan tim fight ke arah tim Saint Spartan. Seperti yang lu bilang tadi, bener aja kayak dia bagian Mamot dia bisa lebih aware lagi untuk mencari beberapa resource juga. Sementara kita bakal melihat dulu di bagian teman-teman dari Lucky Love dan juga teman-teman dari tim Void Clever Girl yang sedang melakukan tim fight-nya kali ini, yang dimana seorang daerah masih cukup hati-hati. Mira dan juga Arah udah mencoba melakukan tim fight kembali dari tim Solokokun Toxic dan juga dari tim Soloko Aurora. Tapi kalau dia juga dari seorang JJ kali ini masih mencoba untuk mencari musuh-musuh yang ada. Tapi sementara dari tim Void tentunya apakah masih bisa untuk melakukan class play-nya dengan teman-teman dari tim Lucky Love tentunya. Sementara seorang Fujanung dan juga Onana mencoba untuk memasak granatnya, udah coba dilemparkan, belum membuahkan hasil apapun tentunya dari seorang Onana dan satu buah granat tersebut. Sementara Kenma, Max 7 dan juga AK-47 kali ini coba dipegang, coba untuk langsung knockdown satu player
ke arah tim Lucky Love. Kali ini langsung coba dirasa di Kagura pun bakal terjatuh oleh seorang JJ. Di sisi lain mendapat satu player lagi seorang No, tapi tentunya JJ melakukan reviving terlebih dahulu terhadap seorang Kagura. Kagura berhasil revive. Nata mencoba maju ke depan, sementara Kain bakal terjatuh. Nata mendapatkan satu restart di arah. Apakah mampu? Lucky Love harus tumbang di posisi ke-12 di tangan tim Point Clever Girl. Oh my god, Lucky Love unlucky nampaknya untuk round ketiga kita. Dan untuk hari pertama Grand Final, maybe dia akan mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi poinnya lagi untuk hari esok, karena masih ada 3 round pastinya. Dan ini sayang banget untuk anak-anak Love Lucky atau Lucky Love yang dimana posisinya tuh cukup sulit ya. Dia harus tertusunkan untuk di awal dan memang tidak mendapatkan poin kill yang cukup maksimal. Tapi ternyata ada cara juga yang masih bisa maksimal mendapatkan pundi-pundi poin kill, dan itu dia berhasil mendapatkan 1 orang dengan SG tekannya ditekan begitu aja, dapetin lagi 2 hari akhirnya. Dan gue rasa sepertinya dari cara masih mencoba untuk melakukan engage yang cukup oke tanpa harus memausingkan, dan brengos aliannya harus dipulangkan begitu saja. Ya, kalau dia kali ini ternyata Marawa dan juga sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill atas musuh tersebut. Tapi sementara Eko Brilli sudah kembali bermain agresif. Mereka udah cukup tadi mencoba untuk cuek di 2 game awal. Kali mencoba untuk bermain agresif, tentunya 2 poin kill dapat seorang Ega. Mencoba untuk menangkap satu player, langsung di end 3 kill didapatkan. Tapi sampai Rahel maju ke bagian depan, Rahel bakal terjatuh. Tapi tentunya Ega langsung mengcover seorang Rahel, nanti masih bisa di revive. Sementara Lauchan Mers maju sendirian, menurut gua cukup beresiko bahkan yang membuat tadi dan seorang Mers harus hilang. Tapi sementara Asuna masih dengan double factor ya, berhasil tapi seorang Lauchan. Tersisa 1 lagi dari player Marawa, apakah mampu bertahan? Dan ternyata Marawa Glorious tumbang di posisi 10. Tapi Eko Brilli harus kehilangan 1 player yang bun. Ya, tapi it's okay karena dia sudah mengantongi 6 poin kill, walaupun sebenarnya Mers sendiri itu punya potensi masih bisa untuk melakukan reviving. Tapi ternyata dari anak-anak musuhnya atau lawannya memang lumayan agresif juga, apalagi dengan posisi fight yang dia dapatkan itu ada 1 kompon yang memang cukup sempit juga, apalagi untuk di posisi di luarnya sendiri kalau kita bisa bilang itu cukup terbuka. Dan walaupun banyak banget global yang sudah dipopok, salah satu yang bisa ngebikin distraction dari anak-anak Eko Brilli sendiri. Kenapa? Karena tadi sempat untungnya memegang senjata double factor dan juga senjata Max 7 yang memang masih enak juga untuk dilakukan dengan jarak yang seperti itu, dan bisa untuk menumbangkan 1 tim begitu saja. Dan walaupun kita bisa bilang untuk kalah harinya nih lumayan semi agresif Epong. Kenapa? 9 tim yang tersisa berarti sudah ada sekitaran 3 tim yang memang sudah dipulangkan ya. Iya, 3 tim udah berhasil ditumbangkan di kalah hari kali ini. Tapi sementara Saints Spartan Harvey juga udah mulai melakukan rotasi setelah dari area The Mesh. Kali ini mereka udah berada di bagian refinery, tentunya bakal melakukan split kah untuk di bagian refinery atau memilih untuk melakukan stay di satu bagian panggung. Teman-teman dari tim Saints Spartan Harvey tentunya. Tapi di sisi lain Eko Brilli dan juga teman-teman dari tim Seloko Queen Toxic tentunya masih coba untuk bertahan di bagian comment post setelah tadi di awal game kehilangan seorang Amel ketika bertemu dengan saudara mereka sendiri. Teman-teman dari tim Seloko Aurora tentunya Indo Starlight Chorus kali ini sudah melakukan rotasi ke bagian comment post yang dimana udah ditungguin langsung oleh teman-teman dari tim Seloko Queen Toxic. Dan sementara kalau dilihat dari segi posisi zona, titik tengah zona ada di comment post Bun. Ya, ada di comment post, dan akhirnya comment post sendiri itu memang sudah dihuni dengan 1 tim dan memang tidak terlalu jauh lagi. Ada sekitaran 2 tim yang bakal mencoba untuk mengarah mereka, dan ternyata Rick B sudah melakukan pengusiran, tapi akhirnya masih belum bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ternyata sudah akan berbondong 1 tim ke arah mereka. UAV Light Blue sudah diaktifkan, 2 UAV Light Blue, dan ternyata Dix B berhasil mendapatkan Bila, dan Bilanya tidak tahu bahwa di balik gulung itu ada Dix B dan siap untuk melalap 1 orang dari Bila sendiri. Ya, kali ini ternyata 1-2 player bakal didapatkan oleh teman-teman dari tim Indo Starlight Chorus. Kali ini 2 poin lainnya seperti mereka dapatkan yang membuat Seloko Queen Toxic hanya menyisakan 1 player saja dan menjadi lone survivor dari seorang Meo. Tentunya kali ini mereka Gura di sisi lain mendapatkan kembali 1 player dari tim Eko, 2 bahkan Eko kali bakal cukup terpojok menyisakan 1 player saja. Asuna terlihat sendiri, dan menurut gua posisi yang dimiliki seorang Asuna dia cukup sekarat juga karena di sandwich dari arah IDS dan juga teman-teman dari tim Point. Dan harusnya kali ini Eko gak bisa berbuat apa-apa lagi. Asuna sepertinya harus dipulangkan di posisi yang ke-9. Not lucky today Eko Brilli. Oh my god, sayang banget anak-anak Ekonya, tapi it's okay karena ada anak-anak IDS yang berhasil untuk menumbangkan dan melumatkan anak-anak dari Eko Brill. Kali ini Cantik Fanya bakal mencoba untuk healing make it terlebih dahulu, dan Dila sudah melihat pergerakan dari Vioin, dan itu dia sudah dilakukan tembakan ke arah depan menggunakan courtnya. Dan di sisi lain juga sepertinya masih banyak tim-tim yang bakal objektif masuk
ke dalam zona yang memang akhirnya zona ketiga nih bakal mencoba untuk calming kali ini, Hepong. Ya kalau lihat juga kali ini Jet dan juga RF udah mulai masuk dalam the next circle-nya Eko. Gue bener-bener gak beruntung banget buat hari ini ya. Walaupun mereka dapatin beberapa poin eliminasi yang cukup banyak, tapi dari segi placement mereka gak diuntungkan banget untuk hari ini. Tapi sebentar kalau lihat juga Indostar Light Chorus kali ini berhasil mendapatkan satu komponen menurut gue cukup aware untuk dari segi posisi zonanya, karena Command Spot merupakan titik tengah zonanya. Harusnya ketika Indostar dapatin satu rumah ini, harusnya mereka tinggal melakukan stay di bagaimana caranya mereka bisa manfaatin komponen mereka punya sampai dengan late game nanti. Meow Soloko tersisa sendiri menerima beberapa damage yang diberikan dari tim IDS yang membuat dia harus stay di bagian satu Watchtower. Sementara Saint Spartan Harvey salah satu yang cukup konsisten pada day yang pertama, mereka bakal bertemu dengan tim RF yang menurut gua cukup berisiko juga jika mereka melakukan tim fight sekarang. Bakal terjadi hadirat terparty maupun dari tim Jet dan juga Indostar yang cukup berdekatan di bagian mereka, Embun. Ya, dan kali ini ternyata 8 tim yang bakal objektif masuk ke dalam zona aman kali ini sudah mengamankan. Ada Harvey yang memang bakal mengamankan satu komponnya, vehicle juga sudah diamankan. Ini bakal menjadi posisi yang cukup enak juga akhirnya, tapi ternyata dari Echa-nya sendiri yang memang sudah terkena knockdown. Apakah harus berhadapan dengan dua tim sekaligus, karena di belakang sana masih ada anak-anak dari Sense dan juga ada Void yang bakal mencoba untuk ngeras ke arah depan dari anak-anak Jet-nya sendiri. Di sisi lain juga masih ada tim-tim yang memang masih bersembunyi karena danger zone, dan ternyata bener aja Nun harus terkena knockdown dengan pedihnya danger zone dan memang harus kehilangan untuk segala face yang memang sudah dipakai dari Nun. Ya, aku lihat kali ini Void juga mencoba untuk memberikan beberapa tembakan ke tim Jet. Setelah tadi kalau lihat Jet cukup berdekatan dengan tim Sense di bagian mereka. Kali ini tim Fight jarak jauh 6 poin eliminasi didapatkan untuk dari tim Viper Girl. Mencoba melakukan rush Kagura, jangan cukup berani ada gerannya, sebuah flashbang dilemparkan tapi membuahkan hasil apapun. Kagura maju ke depan bersama flash freeze yang diberikan oleh temannya sendiri tapi membuat slow move. Soloko Pintok juga ditumbangkan di posisi ke-8, sementara Kagura melemparkan sebuah granat mendapatkan satu pada tim Jet. Capital Baby bakal diras. Kagura melakukan ending, 7 poin kali didapatkan, 1 berhasil knockdown. Jet Capital Sugar Baby juga ditumbangkan di tangan teman-teman dari tim Void Clever Girl tentunya, Bibi Mbun. Iya, dan ternyata Fanny-nya juga harus tergigit sakitnya zona. Dari sisi lain juga Ria langsung mendapatkan Kantiva, Cantikva, dan kali ini ternyata Ria-nya harus terkena knockdown di tangan Cleo-nya sendiri. Baby Boo bakal mencoba untuk melakukan reviving, tapi akhirnya di mana ada satu duel juga yang memang sudah dipaham, dan ternyata Ria harus terkena knockdown. Rati harus terkena knockdown. Baby Boo mencoba untuk merevive lagi, 2 kali harus terkena knockdown. Kali ini dari seorang Ria, dari Chill bakal mencoba untuk nge-jump shot. Itu dia, tembakan sudah dikeluarkan tapi ada flashbang yang connect banget ke arah Chill yang tidak Chill nampaknya dari anak-anak RF. Terus sisa satu orang karena Baby J harus terkena knockdown di tangan Moon, bakal langsung dikurus begitu saja, dan pertahanan dari Moon yang sendiri berhasil mendapatkan satu orang dari Baby Boo kali ini, Epo. Yap, kalau lihat Saint Spartan Harvey mencoba menjadi terparty dari tim fight antara tim RF dan juga tim IDS sampai cukup telat ya, tapi nggak apa-apa, mereka masih dapat beberapa poin kill juga, 2 poin kill setidaknya berhasil mereka dapatkan. Dimana seorang Chill mencoba untuk camouflage menjadi sebuah Wukong menggunakan medkit terlebih dahulu. Nampaknya Saint Spartan Harvey untuk satu komponen cukup banyak banget juga, mereka bisa manfaatin bagian atas dari rumah yang mereka punya sekarang. Sementara Chill masih bisa bertahan dan tim RF sukses melabrak tim IDS, dan IDS harus tumbang di posisi yang kelima. Dan sementara kali ini zona yang keempat juga bakal mengecil, menyisakan 4 tim dan juga 13 player saja, Bibi Mbun. Ya, dan ternyata anak-anak dari sana itu nggak coba untuk mencari di mana sih sesatu dari Chills yang memang nggak mungkin banget untuk coba untuk pergi dari mereka, karena posisi cukup sulit, dan ternyata berhasil untuk menciduk satu Chills dan berhasil untuk mengembangkan 3 tim tersisa. Chell bakal objektif, hati-hati di depannya masih ada anak-anak dari Sense yang habis memenangkan pertempuran. Kali ini Chills masih mencoba untuk mendapatkan opportunity yang cukup oke, tapi cukup telat juga. Kenapa? Karena pertempuran sudah usai, dan kali ini ternyata Chills bakal mencoba untuk menembakkan satu menggunakan Max 7-nya. Oke, di jump shot ketika damage didapatkan, hati-hati dari Mon. Bisa lihat dari Vira sendiri sudah terkena down, dan kali ini Max juga harus terkena down. Moonnya juga harus ditembak dan harus disujudkan, dan kali ini ternyata Nun dan juga Etin. Di mana Nun masih mencoba untuk melakukan reviving, sabar dulu akan hidup tapi gak bisa, tapi ada backup cover dari Aleta. Luar biasa, walaupun di sini lose life bakal menghidupkan temannya tapi nggak bisa. Kenapa? Karena memang sulit banget posisinya, dan kali ini pertempuran jarak dekat antara mereka dimanapun di poin kill juga harus didapatkan dari sisi dari Von yang memang sudah mulai mengarah ke arah kedua tim kali ini, Epo. Ya, kalau lihat kali ini Slayers cukup sulit juga menghadapi seorang Vira tersendiri, benar cukup ngerepotin banget. Nampaknya Aleta harus tereliminasi begitu saja. Slayers bakal di kali ini Void yang mencoba untuk memanfaatkan sebuah peperangan yang terjadi kali ini. Malah Void yang coba diuntungkan, tapi ternyata Nune mencoba melakukan buy one get one, ternyata nggak bisa.
ternyata Lunanera pun tumbang dan Buya pun langsung instan didapatkan untuk poin Clever Girl dengan perolehan poin kill yang cukup banyak harusnya berhasil diperoleh untuk tim poin Clever Girl. Silakan Fiskal.